Harga ringgit Malaysia sudah menyentuh 4.300 pagi ini ya. Jadi pagi-pagi ini saat market buka, ini tiba-tiba Malaysia ringgit itu melonjak drastis, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 juta rupiah dibilang miskin di Malaysia. Kamu itu kalau bicara itu yang realistis saja ya, nggak usah dibesar-besarkan. Kamu itu terlalu overhype. Kamu tahu, bila bekerja di Malaysia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, uang Malaysia ini kamu boleh guna untuk buat rumah besar, mobil besar di Indonesia. Terima kasih PMX. Ringgit Malaysia terus cemerlang berbanding dolar Amerika Syarikat. Bukan hanya rupiah yang ditundukkan oleh ringgit Malaysia, bahkan dolar, para sahabat, dolar juga ikut ditundukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang wanita Indonesia yang kecoh tentang UMR, gaji bulanan yang ada dekat Malaysia, para sahabat. Katanya 1.700 saja, sekiranya duit Indonesia sekitar 7 juta dan hampir setara yang ada dekat Indonesia katanya 5 juta, para sahabat. Kalau kalian tahu tentang Malaysia yang sebenarnya, para TKI, para TKW, mereka akan tahu yang sebenarnya. Sebenarnya 1.700 itu bagi warga asing minimal gaji warga asing sekarang. Dulu 1.500, para sahabat, sekitar 5 juta. Sekarang 1.700 itu basic sahaja. Bahkan ada orang yang mendapatkan gaji 2.000 sampai 2.500 sekarang, dengan sekali OT, para sahabat, dengan sekali bonus, para sahabat. Bahkan ada sebuah video sampai mendapatkan gaji 9.000, para sahabat. Dengan gaji semacam itu sudah dapat 35 juta yang ada dekat Indonesia, melebihi gaji seorang dokter ataupun gaji seorang apa ya, PNS, pejabat tetap yang ada dekat Indonesia, para sahabat. Dan para apa ya, haters ini, para sahabat, yang memang pembenci Malaysia, yang koyak dengan fakta, malah mereka tidak mau menelan fakta itu, para sahabat. Ringgit semakin kokoh, mata uang Indonesia, rupiah semakin melemah, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. 16 juta rupiah dibilang miskin di Malaysia. Kamu itu kalau bicara itu yang realistis saja ya, nggak usah dibesar-besarkan. Kamu itu terlalu overhype. Ngerti itu nggak? sudah Kamu bilang realita. negara sebelah orang dibilang miskin kalau gajinya itu pendapatannya 16 juta. Pret. Lah terus itu yang UMR-nya 1.700 itu apa itu? Golongan apa itu? Melarat. Itu bagi warga gitu ya. asing. Bukan miskin tapi melarat gitu ya. Tak Karena percaya. UMR yang sedemikian kecilnya, akhirnya mereka banyak yang lompat ke Singapura untuk cari gaji yang lebih gede. Kau nggak pikir ini? Itu mereka Segelintir. miskin itu. Ya? Ada sebagian memang kerja ke Singapura, rakyat Malaysia. UMR-nya 1.700, kau nggak mikir? Aduh. Itu buat warga Gaji asing. 16 juta itu Kontol. dari mana? Kecuali kalau mereka memang punya skill untuk bekerja di sektor-sektor yang bisa membayar mereka gaji tinggi. Seperti arsitek. Ini anaknya misalnya, Kukuri ini. insinyur misalnya. Itu giginya besar-besar. Ya, kalau yang apa namanya buruh kasar kayak gitu, UMR cuma 1.700, kau bilang Tengok nggak gaji bilang TKI itu miskin, sekarang. dah. Nanti ya. Kaya. Tengok. Aduh, Neng. Orang Malaysia Kamu semua jadi rata-rata apa? punya Menteri kereta. apa? Menteri perkawinan atau apa ini? Aduh. Kamu itu Indonesia gak itu mau memang banyak menelan banget yang fakta. harus dibenahi, Neng. Tapi please jangan banding-bandingkan dengan negara sebelah.
Cuma lu aja nih konten kreator suka banding-bandingin sama negara sebelah. Ngapain kamu itu? Hah? Bukan Mau banding-bandingin, apa? banyak Ini bercermin. gara-gara konten kayak lu ini ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang nggak terima. Nggak terimanya apa? Karena lu itu terlalu overhype. Ngerti nggak? Terlalu Kamu tak mau overhype menelan itu. fakta. Eish. Kuli kebun Ah, sayur tengok nih, guys. gaji. Gajian sudah kita, guys. Ini kerja sayur, buruh kasar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, guys. Ada 2000, lebihnya ya, tuh yang kecil-kecil. 2050. Guys, apapun keadaannya. Selepeo, Malaysia nih, guys. sudah dapat 8 juta itu. Meledak bonusnya lakinya sampai 9.000. Setara 36 juta rupiah. Tengok resitnya. Betul weh. Awal tahun 2026 menjadi tantangan bagi nilai tukar rupiah. Di saat mata uang uang kita. regional bergerak variatif, rupiah justru tercatat melemah 1,07% dan posisi ini menempatkan Indonesia di 3 terbawah Asia, berada di atas yen Jepang dan won Korea. Berbanding terbalik dengan Indonesia, ringgit Malaysia muncul sebagai mata uang terkuat di Asia dengan penguatan 0,27%. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Malaysia, mengungguli yuan China dan baht Thailand yang juga mencatatkan tren positif. Namun, pelemahan nilai tukar memiliki sisi lain dalam perdagangan internasional. Dari perspektif ekonomi, depresiasi rupiah akan menjadikan ekspor kita lebih tinggi dengan nilai tukar dolar yang meningkat. Ini adalah momentum bagi eksportir untuk meningkatkan volume penjualan dan memperkuat cadangan devisa negara. Kondisi ini menyoroti pentingnya strategi pemulihan ekonomi yang merata di tengah volatilitas pasar global. Bagaimana menurut Anda? Apakah sektor ekspor mampu mengimbangi pelemahan nilai tukar ini? Yuk, tulis di kolom komentar dan tetap peka terhadap analisis pasar ekonomi dunia untuk pembelajaran ekspor Indonesia lebih lagi. Sekarang kita ada di Tugu Rupiah. Tugu Ini rupiah. dibuat oleh Bank Indonesia, diresmikan langsung oleh Deputi Bank Indonesia. Kenapa ini dibuat? Karena masyarakat di sini lebih cenderung dulunya menggunakan mata uang ringgit. Nah, sekarang kita ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Nah, ini diharapkan menjadi edukasi buat warga agar cinta, bangga, paham tentang rupiah. Nah, di sini ada rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Nah, karena di sini dulunya sebelum ada edukasi kepada masyarakat, kebanyakan mereka menggunakan mata uang ringgit untuk transaksi baik di toko, warung, bahkan di pasar-pasar menggunakan ringgit. Nah, sekarang kita di Malaysia, sana Malaysia, ini Indonesia. Ini patok perbatasan Indonesia Malaysia. Oke, ini ada pertanyaan. Dari mana uang Indonesia itu dianggap murah, Bang? Siapa tanya itu? Dengan uang Malaysia. Oke, aku jawab ya. Oke, silakan. Oke, sebab kami bila kami mau pergi ke luar negara, macam aku bila mau keluar negara, kami akan pilih negara mana kami mau pergi, boleh senang mau shopping, senang mau beli barang. Dengan uang kami barang-barang lebih murah, uang kami lebih besar. Kalau pergi Singapura, kami barang dia mahal sebab uang kami murah berbanding dengan Singapura. Jadi ramai rakyat Malaysia, malah Rupiah berjuta jatuh. rakyat Malaysia akhirnya memilih mau pergi Indonesia kerana membawa RM1,000 boleh beli berbagai-bagai barangan dengan harga yang lebih murah. Nampak tak? Jadi rakyat Malaysia ramai mau melancong berwisata ke Indonesia kerana mereka boleh beli bagai-bagai barang. Dan rakyat Malaysia paling ramai berwisata ke Indonesia. Nampak? Aku bukan kata uang kamu murah, tapi itu aku jawab, itu live. Orang yang kata uang Malaysia murah. Jadi macam kamu, kenapa kamu kerja di Malaysia? Kerana kamu tahu bila bekerja di Malaysia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,
Wang Malaysia ini kamu boleh guna untuk buat rumah besar, mobil besar di Indonesia. Aku tahu teman-temanku di Aceh kaya-kaya, mereka bekerja di Malaysia cari wang. Ini bermakna wang Malaysia ada nilainya kepada rakan-rakanku, teman-temanku di Indonesia. Dan aku, bila aku ingin pergi melancong, berwisata, aku akan pilih ke Medan, ke Batam, ke Riau, ke Jakarta, ke Bali. Kerana dengan wang aku boleh guna untuk tidur di hotel lebih murah, mau bershopping lebih murah, mau beli barang lebih murah. Nampak? Nampak tak? Itu sebab aku kata begitu ada alasannya. Ramai rakyat Malaysia pergi melancong ke Indonesia kerana memang murah. Wang kami boleh beli berbagai-bagai dengan wang kami. Nampak tak? Benar bang. Kamu tak percaya ramai orang-orang Indonesia datang bekerja ke Malaysia kerana mereka tahu di Malaysia wang Malaysia lebih mahal. Duduk di Malaysia 2 tahun, 3 tahun, kamu lebih kaya. Boleh buat rumah besar, mobil besar. Betul tak? Kamu tanya teman-teman kamu di Malaysia, kenapa mereka suka pergi Indonesia? Kenapa? Kerana kalau mereka bawa RM1,000, wang itu kalau ditukar, dikonvert, akan jadi 3 juta rupiah. Banyak nampak tak? Sekarang 4 juta Dan 300, begitu juga bukan 3 juta. Indonesia. Kenapa mereka mau datang bekerja ke Malaysia? Karena mereka tahu wang Malaysia ada nilainya. Mereka boleh jadi kaya raya. Duduk di Malaysia 10 tahun, 20 tahun kerja ladang sawit. Mereka kaya. Mereka boleh buat rumah besar, boleh beli mobil besar. Nampak tak? Nampak? Ini realitinya PKT. Okey, aku sudah jawab. Breaking news guys, harga ringgit Malaysia sudah menyentuh 4.300 pagi ini ya. Jadi Sekarang ya, pagi ini saat market 4.300. tiba-tiba Malaysia ringgit itu melonjak drastis guys. Ini sangat gila ya. Ini gua kasih lihat kalian langsung aja grafiknya ya. Guys, ini MYRIDR, ini maksudnya adalah ringgit Malaysia ke rupiah. Ini sudah 4.300 guys pagi ini. Itu tuh. Dia jam 8 pagi tadi langsung melonjak saat market buka ya. Ini gila banget sih guys. Ini kenaikan yang sangat luar biasa dalam waktu semalam dan sempat menyentuh 4.300 guys. Jadi beberapa waktu belakangan ini ringgit Malaysia sangat kuat guys. Bahkan dia menguat terhadap US dollar dan dolar Singapura yang kita kenal sangat kuat. Jadi gue dengar itu investasi ke Singapura sekarang sangat luar biasa guys. Jadi memang banyak investor-investor luar negeri itu berbondong-bondong untuk berinvestasi ke Malaysia. Dan kunjungan wisatawan katanya meningkat drastis di Malaysia ya, bahkan nomor 1 di Mata Asia uangnya Tenggara guys. Jadi ini kabar buruk sudah buat naik kalian yang malah. sedang berobat atau berlibur ke Malaysia, karena kita tahu di Malaysia tuh biasanya kita kan berobat di sana, rumah sakitnya dan dokternya sangat-sangat berkualitas dan murah. Nah tapi dengan kenaikan ini kan ya jadi berasa guys. Gue pribadi sering ke Malaysia untuk berlibur ya, jadi memang kenaikan ringgit Malaysia ini sangat berdampak gitu ya, berasa sih guys, karena ini kenaikannya sangat cepat ya beberapa tahun belakangan ini. Gitu dulu guys update ringgit Malaysia ya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, update-update harga emas, harga perak, harga saham, terus mata uang, kalian bisa follow akun gue guys. Oke, see you. Rata-rata gaji penduduk Malaysia 12 juta rupiah, setara 2.800 ringgit. Dan rata-rata gaji penduduk Indonesia 3.300.000 rupiah. Bedanya di Malaysia gaji tinggi, pajak rendah. Sedangkan di Indonesia gaji rendah, pajak tinggi. Dalam waktu singkat, ringgit Malaysia naik jadi 4.260. Kok bisa? Jujur ya, hal pertama yang aku rasain sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia itu rasa bangga. Malaysia sekarang kelihatannya makin matang dan berkembang. Negaranya dikelola terasa lebih rapi, tenang, dan penuh arah. Makanya, aku nggak heran kalau sekarang ringgit Malaysia jadi mata uang dengan performa terkuat di Asia. Padahal 2 bulan yang lalu, nilai tukar 1 ringgit itu masih sekitar 3.900. Dan per hari ini, nilai tukar 1
Rp1 udah jadi 4.262. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, aku bangga dengan perkembangan ini. Soalnya hal ini benar-benar membuktikan bahwa Malaysia serius mengelola ekonominya. Dan kenaikan ini bukan cuma soal angka, dampaknya kerasa langsung. Ketika ringgit makin kuat, daya beli orang Malaysia juga ikut naik. Dan itu artinya satu hal, orang makin sering jalan-jalan dan makin sering traveling. Dan sebagai orang Indonesia, aku tahu betul salah satu tujuan favoritnya kemana ya pasti ke Indonesia. Mulai dari Jakarta surganya belanja baju raya di Tanah Abang, Bandung sebagai factory outlet, udara sejuk dan suasana santai, ataupun Bali sebagai pantai, budaya dan vibe yang selalu bikin rindu. Dan tentu aja ada Jogja dengan kota yang tenang, budaya yang kuat dan orang-orang yang ramah. Jadi jujur aja ngelihat Malaysia hari ini bukan cuma bikin kagum, tapi juga bikin optimis. Soalnya ketika Malaysia kuat, hubungan antar tetangga juga ikut hidup, ekonomi jalan, pariwisata bergerak, dan yang paling penting kita saling menguatkan. Jadi buat teman-teman dari Malaysia, Indonesia selalu terbuka dan aku nak bercakap satu hal, jom bercuti ke Indonesia sebab kami selalu welcome untuk awak semua. So dengan ringgit yang semakin kuat, ada tak rencana korang nak bercuti dekat Indonesia? Tolong tulis dekat komen ya which part of Indonesia yang korang nak pergi. Oi, tak boleh sial bapak dia jalan tadi. Hanya yang pro sahaja boleh bawa motor kat Bali. Orang Malaysia pergi Bali. Mat, aku cakap kau, kalau kau tak pro, kau tak payah bawa motor sini. Sumpah cakap kau. Boleh bawa elok-elok babi. Tapi kau sempat tak survive babi. Memang macam tu kan Indonesia, bersepah. Motor banyak. Celok kan. Aku power boleh dah boleh bawa sini. Oi, tak boleh sial bapak dia jalan tadi sial. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Mbak-mbak yang ada dekat Indonesia itu tak pernah datang ke Malaysia. Bahkan ketika ada seorang yang menjelaskan bahwasanya B40 yang ada dekat Malaysia yang berpendapatan 4.000, kurang lebih uang Indonesia 16 juta. Mereka tak percaya. Bahkan masa UMR-nya di Malaysia yang ditulis dekat Google, itu dekat Google, mereka dekat AI lah, mereka bertanya dekat AI, UMR-nya cuma 1.007. 1.007 itu buat gaji basic, termasuk buat foreigner. Itu buat apa ya? Buat yang termasuk dari TKW dan juga TKI daripada Indonesia yang bekerja bibik-bibik dan juga bekerja dekat kebun dan juga restoran. Itu gajinya minimum ya, gajinya itu 1.007. Kalau dulu 1.005 saja gaji basic. Ketika ditengok kerjanya bagus dan juga rajin, akan adalah bonus, adalah uang tambahan bagi kalian. Dan juga ada OT juga macam itu para sahabat. Dan si mbak-mbak itu yang daripada Indonesia itu, mungkin si anaknya Kokori ini. Ini sering aku tengok live dengan Kokori para sahabat. Ini anaknya Kokori ini, mungkin sama bapaknya itu, kamu harus menjadi oknum sama dengan saya, harus apa ya, melawan Malaysia macam itu. Kita tak mau menelan fakta macam itu para sahabat. Jadi mereka tak percaya. Bahkan ketika TKI ataupun tenaga kerja daripada Indonesia yang bekerja sebagai tanam sayur di bidang sayur dekat Malaysia, gajinya 2.550 berapa macam itu para sahabat. 2.000 gajinya, sudah 8 juta itu. Masa orang Malaysia galah dengan gajinya TKI? Kan gak masuk akal. Coba kalian tengok, seorang warga asing mendapatkan uang 2.000 loh. Masa orang Malaysia setahu aku, kalau di tempat rekan kerja Mas Farhan itu ngapelnya supervisor, manager macam itu, apa super manager macam itu. Pokoknya yang gajinya tinggi memang para sahabat, sampai 2.500 baru masuk basicnya saja, sampai ada yang 3.500, ada yang 4.000 macam itu. Orang Malaysia memang diistimewakan lah pokoknya oleh kerajaan Malaysia para sahabat, tentang sektor pekerjaan, untuk keamanan juga dilindungi pokoknya. Ada KSP macam itu juga. Mereka nanti di masa tuanya mereka juga punya uang simpanan. Kita mata uang yang semakin melemah setiap tahun, setiap bulan. Pokoknya akulah pusing sekarang. Tetapi selama aku tinggal dekat Malaysia masih bahagia, karena ketika hantar uang ke Indonesia itu nilai tukarnya sekarang sudah mencecah 4.300. Kalau dulu hanya 3.400, 3.500 macam itu para sahabat. Sekarang untung banyak pokoknya para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Har minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.